Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham pilihan ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke ya, kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini mengalami penurunan 0,36% ke level 6122. IHSG kembali terjadi reject ya di area resistennya. Bagusnya hari ini masih ada akumulasi oleh asing teman-teman ya, dan Bank BRI hari ini masih diakumulasi lumayan besar ya, tapi hari ini terkoreksi, jadi itu bisa jadi kesempatan buat teman-teman yang belum entry ya. Nah, untuk IHSG sendiri ada kemungkinan ini akan sideways terlebih dahulu ya, mungkin ke trendline-nya ini terlebih dahulu atau sideways di area atas ya sebelum nantinya breakout ke atas. Penurunan yang mungkin terjadi itu mungkin ke sini ya, ke trendline ini atau ke 6000. 6000 sendiri merupakan support yang cukup kuat ya untuk IHSG teman-teman ya. Mana sering sekali ketika menyentuh di bawah 6000 maka akan dibawa naik cepat ya. Jadi 6000 ini bisa jadi area pertahanan yang menarik ya untuk indeks. Kalau sampai bulan-bulan September Oktober ini IHSG dibawa ke area 6000 atau bahkan ke 5900-an ini teman-teman ya, maka itu bisa menjadi peluang entry yang menarik ya teman-teman untuk indeks kita. Oke ya, itu saja untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Prim. Ini saham rumah sakit ya teman-teman, sebelumnya udah pernah saya bahas waktu di sini, waktu arah di sini. Di sini saya pernah bilang untuk hari ini menarik ya. Kemudian besoknya bisa saja nggak menarik, dan bentar saja ya besoknya langsung open gap up. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang entry ya, karena ini langsung baru buka langsung open gap up, dan MG broker yang kita kenal sering copet ya distribusi besar-besaran di sini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada teman-teman dari channel ini yang entry saham ini ya di atas. Nah, untuk sekarang ini cukup menarik ya. Untuk sekarang ini cukup menarik teman-teman, dimana dari segi volume penurunannya ini semakin tipis ya, semakin tipis. Jadi teman-teman bisa perhatikan area ini, area 344 sampai 340. Kalau besok terjadi pantulan, teman-teman bisa spek buy ya. Mungkin akan mantul di area sekarang ya, mungkin akan mantul di area kuning ini, atau mungkin dia ke sini dulu ke trendline-nya ini kemudian melanjutkan kenaikan. Jadi ada kemungkinan dia ke sini dulu atau mungkin dia akan mantul di sini. Jadi teman-teman bisa tunggu besok, kalau ada pantulan teman-teman bisa spek buy. Kalau ada pantulan teman-teman jangan spek buy ya. Tunggu dia mantul terlebih dahulu baru teman-teman spek buy. Dan kalau kita tarik Fibonacci retracement ya dari low-nya ini ya, dari low-nya ini ke high-nya ini, maka area sekarang itu tepat di Fibonacci 0,786 ya. Area 340 itu tepat di Fibonacci 0,786. Jadi 340 sendiri merupakan support yang cukup kuat ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau spek buy juga nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang mau spek buy juga nggak apa-apa, stop lossnya under 340. Buat teman-teman yang nunggu pantulan dulu itu lebih bagus ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang memantau market, tunggu dia mantul terlebih dahulu baru teman-teman boleh ikutan buy. Oke, itu saja untuk Prim. Kemudian saham kedua adalah saham ERA atau ERA Jaya. Ini saham retail penjualan ponsel teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi tren ini, tren minornya sideways teman-teman. Sideways membentuk pattern ascending triangle teman-teman. Membentuk pattern ascending triangle. Di sini kembali terjadi rejection di trendline-nya ini. Jadi
menurut saya ini masih berpotensi untuk turun terlebih dahulu ya. Berpotensi untuk turun terlebih dahulu, mungkin ke supportnya ini mungkin atas sampai di sini aja, kemudian naik atau jebol ke bawah teman-teman. Jadi untuk strategi yang terbaik menurut saya sekarang wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu. Teman-teman bisa pantau era jika mampu breakout dari trendline-nya ini. Jika mampu breakout trendline garis merahnya ini, teman-teman boleh ikutan buy. Jika masih konsolidasi, sebaiknya tunggu dulu teman-teman ya, tunggu dulu. Oke ya, itu saja untuk era. Kemudian saham berikutnya adalah saham Elsa. Ini saham BUMN teman-teman ya, ini masuk watchlist kita kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu ini masuk watchlist, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, ini masuk watchlist kita. Nah, dan hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, volumenya naik lagi. Jadi ini menarik teman-teman ya, setelah sebelumnya beberapa kali gagal breakout dari resistennya ini ya. Kemudian hari ini mampu breakout dengan volume yang lumayan besar. Jadi ada potensi target kita di 28% ini akan tercapai teman-teman ya. Ada potensi target kita akan tercapai. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, sebaiknya tunggu dia retest dulu ke bawah teman-teman. Kalau dia retest dengan volume yang kecil ya, mungkin ke area di bawah 300 ya, di bawah 300. Kalau dia retest dengan volume kecil, teman-teman boleh ikutan buy. Kalau langsung melanjutkan kenaikan ya teman-teman, kalau mau buy gunakan manajemen yang baik teman-teman ya, jangan langsung HK dengan lot yang gede kalau risknya cukup tinggi ya. Oke, itu saja untuk Elsa. Kemudian saham berikutnya adalah saham PMMP. Nah, udah lama sekali ya saya bahas saham ini teman-teman ya, udah lama sekali. Sebelumnya saya pernah bahas waktu masih di 3 sekian ya, waktu masih di sini pernah saya bahas, dan udah lama saya nggak bahas lagi. Dan hari ini saya bahas karena di sini ada sesuatu yang menurut saya sih kurang menarik ya, kurang menarik. Di sini ada bullish pennant ya, bullish pennant atau kita bisa bilang triangle. Ini dijebol hari ini, dijebol teman-teman ya, hari ini dijebol dengan volume yang lumayan besar ya, dengan volume yang lumayan besar. Jadi menurut saya sih untuk sekarang ini kurang menarik teman-teman ya, kurang menarik. Ada dua support yang menarik untuk kita perhatikan ya. Yang pertama itu di sini, di low-nya ini di sekitaran 460-an. Kemudian berikutnya ada di sekitaran 430-an. Ada kemungkinan di sini akan memantul teman-teman. Di sini merupakan support yang bisa dibilang cukup kuat ya. Bisa dibilang ini supportnya di 430 ini cukup kuat teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan area sini. Kalau di sini terjadi pantulan, teman-teman bisa spek buy. Kalau langsung jebol ya teman-teman jangan spek buy ya. Biarkan dia turun terlebih dahulu. Kemudian saham berikutnya adalah saham MPPA. Nah, MPPA ini watchlist kita minggu lalu ya teman-teman ya, watchlist kita minggu lalu. Ini sebenarnya belum kena stop loss ya. Mana ya? Ya ini belum kena stop loss teman-teman, yang belum mampu close di bawah ini, di bawah 960. Ini masih oke. Hari ini breakout, hari ini naik lagi ya. Ini menurut saya sih masih oke, masih ada potensi untuk hit target kita di 20% ya. Ini masih menarik teman-teman, masih menarik, masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, kalau mau entry di harga sekarang masih oke teman-teman ya, stop lossnya di sini, tapi risknya sekarang cukup tinggi. Jadi money management teman-teman cukup harus diatur teman-teman ya, jangan masuk lotnya terlalu banyak. Kalau risknya begitu tinggi, jangan masuk dengan nominal atau lot yang terlalu besar teman-teman ya, disesuaikan dengan berapa sih loss yang teman-teman bisa tanggung, gitu saja teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk MPPA. Kemudian saham berikutnya adalah saham DMMX. Nah, untuk saham DMMX ini kalau kita lihat secara trend ini masih strong uptrend teman-teman ya, masih sangat strong uptrend. Nah, sebelumnya udah pernah saya bahas di sini ya, saya sarankan buy on breakout, belum mampu breakout. Kemudian saya bahas lagi di
Sini waktu jebol neckline double topnya ya, double top, target penurunnya di sini sedikit lagi sebenarnya nih traffic teman-temannya. Kalau nggak ada batas ARB 7% pasti ini sudah tercapai ya targetnya ini teman-teman ya. Nah, dan sekarang bagaimana? Untuk sekarang ini sebenarnya cukup oke teman-teman, sebenarnya cukup oke, tapi risknya masih cukup tinggi teman-teman ya, risknya masih cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman mau buy ini sebaiknya dicicil-cicil terlebih dahulu ya, jangan langsung HK teman-teman ya, dicicil terlebih dahulu sampai di area kuningnya ini, di area 2490 sampai 2550. Kalau ini dijebol cut loss ya, kalau ini dijebol beberapa tick bawah ini cut loss. Jadi strategi yang terbaik menurut saya sekarang itu teman-teman ya, dicicil sedikit-sedikit ya, jangan langsung HK karena risknya cukup tinggi. Reward yang pertama itu sendiri di 3000. Kemudian kalau 3000 itu mampu di breakout kembali, maka target berikutnya ada di 3470-an. Ini merupakan resisten cukup kuat. Kalau itu di breakout lagi, mah ini potensinya cukup menarik ya. Kalau ini di breakout, potensinya akan sangat menarik teman-teman. Oke ya, itu saja pembahasan singkat kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.